Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi haqqa hamdih, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya min ba'dih. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna husna ittiba'i wa arinal batila batila warzuqna husna ijtinabih. Amma ba'du. Para jamaah, Bapak Ibu sekalian rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Pagi hari ini kita diparingi oleh Allah sehat wal afiat. Allah ringankan langkah kita untuk hadir ke rumahnya. Kita salat subuh berjamaah, dilanjutkan dengan zikir dan doa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima semuanya sebagai bagian dari amal soleh kita. Amin Allahumma amin. Para jamaah sekalian, kajian kita pagi hari ini tentang mandi janabah dan tayamum. Melanjutkan kajian kita tentang wudu pada pekan yang lalu. Sebagaimana wudu, mandi janabah dan tayamum merupakan amalan bersuci dari kotoran lahir, yakni hadas, yang masuk kategori ghairu ma'qulil makna. Hidup ma'qulil makna itu yang kita tidak memahami, tidak tahu targetnya, tidak tahu sasarannya. Karena hadas itu adalah sesuatu yang itu sifatun maknawiyatun, itu sifat maknawi qaimatun fil badan, yang berkenaan dengan badan, yang adanya itu karena hukum syariat menganggapnya ada. Kalau hukum syariat menganggapnya tidak ada, ya kita tidak pernah tahu tentang hadas ya. Nah, untuk amalan seperti ini, itu caranya itu harus dilakukan sesuai dengan kaifiyah yang digariskan dalam dalil syara'. Disuruh seperti itu, ya lakukan seperti itu. Walaupun kita tidak tahu hadas itu seperti apa dan ada di sebelah mana. Beda dengan najis. Kita tahu tempatnya, kita tahu barangnya, kita tahu baunya. Kalau diincipi kita tahu rasanya ya. Sedangkan hadas ini enggak. Ini ada yang kita tahu. Baik, sekarang yang kita mulai dari mandi janabah ya. Syariat mandi janabah dimuat dalam Al-Quran di surah Al-Maidah ayat 6, sama dengan wudu ya. Terangkai menjadi satu dengan wudu. Al-Maidah ayat 6.
dan An-Nisa ayat 43. Yang di Al-Maidah ayat 6 potongan ayatnya menyatakan wa in kuntum junuban fattahharu. Dan apabila kamu junub fattahharu maka bersucilah. Ini yang di depan itu kan ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum. Kemarin yang kita bahas kaitannya dengan perintah wudu. Setelah itu wa in kuntum junuban fattahharu, kalau kamu junub maka bersucilah. Ini perintahnya tidak rinci seperti wudu. Wudu itu basuh mukamu, basuh tanganmu, usap kepalamu, basuh kakimu. Yang ini bersucilah. Nah, yang dimaksud dengan perintah bersucilah dalam ayat ini ialah faghsilu bil ma'i abdanakum jami'an. Maksudnya adalah basuhlah dengan air seluruh badanmu. Kenapa kok seluruh badan? Li'annal amra bit tathhir lamma lam yata'allaq bi'adwin makhsusin kana amron bitahsilil taharati fi kullil badan. Karena perintah bersuci itu kalau tidak dikaitkan dengan anggota tubuh tertentu, maka perintah itu punya makna untuk mewujudkan bersuci itu fi kullil badan, untuk semua badan, ya. Kalau wudu kan basuhlah mukamu. Nah, ini jelas disebut ini muka, maka yang dibasuh muka. Tapi ini tidak disebut. Maka itu maksudnya sucikan seluruh badanmu. Dan itu isilunya itu bilma, dengan menggunakan air. Dengan menggunakan air karena berdasarkan surah Al-Anfal ayat 11, air merupakan alat utama dalam bersuci. Kalau ada perintah basuh dalam syariat, maka yang segera terpaham itu adalah basuh dengan air. Di surah Al-Anfal ayat 11 itu Allah berfirman, "Wa yunazzilu 'alaikum minas sama'i ma'an liyutahhirakum bih." Dan Dia Allah yang menurunkan kepada kalian minas sama'i, dari langit, ma'an, air. Untuk apa? Liyutahhirakum bihi, untuk mensucikan kamu, bihi, dengan air itu. Berarti firman ini meletakkan air itu sebagai alat utama dalam bersuci. Maka perintah fattahharu itu bersucikanlah dengan air seluruh badanmu. Nah, yang di dalam surah An-Nisa 43
Itu di situ disebut kata mandi, ya. Di An-Nisa 43 disebut kata-kata mandi. Jangan hampiri masjid sedang kamu dalam keadaan junub. Wala junuban illa abiri sabil. Dan kamu dalam keadaan junub kecuali sekedar nyebrang, sekedar berlalu saja. Hatta taghtasilu, sampai kamu mandi. Jadi An-Nisa 43 itu mengatur tentang wala taqrabus salata wa antum sukaro. Kamu jangan mendekati salat. Ini maknanya dua, mendekati salat itu. Satu, tidak boleh salat. Yang kedua, tidak boleh ke masjid. Wa antum sukaro, sedangkan kamu dalam keadaan mabuk. Jadi orang mabuk itu bukan hanya tidak boleh sholat, tapi tidak boleh ke masjid. Kemudian wala junuban, begitu juga kalau kamu lagi junub, ya kamu jangan sholat, kamu jangan ke masjid. Illa abiri sabilin, kecuali sekedar lewat. Bagaimana kok ini kok lewat masjid? Untuk kasus kita mungkin susah mencari orang nyebrang masjid. Tapi untuk masjid Nabi pada zaman itu, jadi karena masjid Nabi itu kan dibangun di lahan yang ketika itu sempit. Nah, kanan kirinya itu ada rumah yang kalau dia mau pergi, dia harus melewati masjid itu. Dan masjid Nabi itu tidak seperti ini, tidak kemudian ditutup kayak gini, ya. Itu yang ada ininya hanya bagian-bagian depan, belakangnya kosong, ya, belakangnya kosong. Sehingga kalau orang iktikaf pada zaman itu, iktikaf itu bawa kemah. Iktikaf malam hari bawa kemah. Ya, yang dengan istri ya berkemah di situ. Sehingga ada ayat wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid. Kamu jangan campur dengan istrimu sementara kamu beriktikaf di masjid. Nah, kalau zaman sekarang tidak kepikir bagaimana orang kumpul istri di masjid. Wong masjidnya terbuka. Kalau zaman itu tidak, karena ini tidak semua ketutup. Orang yang iktikaf itu ya bawa kemah-kemah. Dan untuk orang Arab berkemah itu sudah biasa. Perjalanan-perjalanan panjang selalu bawa kemah, ya, untuk istirahat bawa kemah, ya. Jadi nyebrang. Sekarang juga mungkin Masjid Nabawi yang sekarang, ya, orang nyebrang itu. Karena kalau mau ke sebelah barat, ada masjidnya menghadap ke selatan, orang sholat itu menghadap ke selatan. Orang yang berasal dari timur, misalnya habis belanja sementara maktabnya di barat, kalau dia pakai lewat ke sana balik lagi, itu bisa panjang, bisa aja dia nyebrang dari pintu sini ke pintu sana. Saya pernah lakukan itu tahun 95, nyebrang dari pintu timur sampai pintu barat. Ketika itu masih tidak benturan dengan tempat
jamaah wanita. Terus saya hitung itu 662 langkah ya. Tuh 2, 3 sampai 622 baru mencapai pintu yang sana. Kalau satu langkah itu dianggap setengah meter, ya berarti itu lebarnya 330 meter. Ya besar sekali. Untung tidak ditaruh di kebun sari. Kalau di kebun sari, ya satu baris sananya sudah kosong. Ya kayak COVID kemarin tuh kosong, melompong. Oke. Boleh itu untuk nyebrang aja. Jadi ini disebut hatta tagtasilu sampai mandi. Nah, jadi itu dasar pokoknya. Nah, pekerjaan pokok dalam mandi janabah, ini pekerjaan pokoknya, itu adalah membasuh seluruh badan dengan air. Itu intinya itu ya. Namun dari sejumlah hadis riwayat Imam Al-Bukhari nomor 238 bulan 38 tuh nomor 248 sesungguhnya dan 238 ya. Oh ya 338 ya sama 238. Dan kemudian Muslim 744, 748 dan 763. Dapat kita gambarkan praktek mandi janabah Nabi sebagai berikut. Jadi tidak ucuk-ucuk, pure ya. Ada beberapa tahap yang Nabi lakukan. Nomor 1 A ya. Mencuci kedua tangan sebelum memasukkannya ke air. Ini boleh jadi bukan karena najis ya. Ini yang kemarin kita sebut dalam syariat ini ada perintah-perintah membasuh yang sasarannya bukan sasaran najis tapi kuman. Ya, kuman. Ini sebelum memulai mandi basuh dulu tangan. Tapi memang ini ada sambungannya dengan langkah-langkah berikutnya. Cuci dulu tangan sebelum nanti tangan ini dipakai sebagai ciduk. Ya. Jadi jangan belum sudah dicelup no. Nah, ini dicuci dulu di luar, lalu kemudian ini dipakai untuk mengambil air. Nah. Ini praktek mandi Nabi ini dan mandi zaman itu mandi dengan peralatan yang sangat minim. Nah, kita sekarang sudah beda kondisinya. Sudah ada keran, sudah ada shower, sudah mudah cari ciduk. Sedangkan zaman Nabi itu tidak gampang ciduk itu, karena di situ tidak ada pohon kelapa. Kalau zaman kita banyak pohon kelapa itu jadi ciduk. Batok dikasih pegangan gini udah jadi ciduk. Ini tidak pakai ciduk, ciduknya adalah tangan. Kata Siti Aisyah, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza ightasala minal janabati bada'a faghasala yadaihi. Beliau membasuh kedua tangannya.
Kemudian yang kedua, summa yufrigu biyaminihi ala shimalihi fayaghsila farjahu wa ma asabahu minal adha thumma daraba bishimalihi al-ardo fadalakaha dalkan syadidan. Setelah itu kemudian beliau mengambil air dengan tangan kanannya ala shimalihi, untuk beliau tuang ke tangan kirinya. Fayaghsilu farjahu, lalu beliau membasuh kemaluannya dengan tangan kiri itu. Ya. Jadi yang dipakai ciduk kanan, yang dipakai basuh yang kiri. Ya, yang kiri. Wa ma asawahu minal adha, dan untuk membasuh bagian-bagian lain dari badannya yang butuh untuk dibasuh secara khusus. Ya, kalau kita itu bisa jadi pusar, ketiak, ya bagian-bagian yang perlu ada penanganan secara khusus itu diselesaikan dulu. Ya, selesaikan dulu. Pakai tangan kiri, tangan kanan yang nyiduk air, yang ambil air. Ya. Setelah itu, thumma daraba bishimalil ardo fadalakaha dalkan syadidan. Kemudian tangan kirinya tadi yang dipakai untuk bersih-bersih itu digosokkan ke tanah. Digosokkan ke tanah. Nah, ini zaman abad ke-7. Nah, kalau zaman kita itu pakai sabun. Zaman itu pakai tanah. Ya. Memang tanah itu punya fungsi membersihkan. Ya, tanah itu. Sebagian orang masih menggunakan tanah itu untuk membersihkan keramik. Jadi keramik yang kalau sudah mulai banyak lapisannya itu, kalau dikasih air dia biasanya masih ada yang bersisa, bintik-bintik itu berarti banyak lapisannya. Lalu tanah yang halus diambil pakai serbet, diginikan, itu untuk menghilangkan lapisan-lapisan itu. Okay. Yang ketiga, thumma yatawaddau kama yatawaddau lis-salati. Kemudian beliau wudu seperti wudu untuk sholat. Nah, ini nanti penyelesaian yang proporsional ketika orang membuat pertanyaan, lu kalau sudah mandi apa masih perlu wudu? Mandi itu kan hadas besar. Kalau sudah hadas besar sudah hilang, masa masih perlu menghilangkan hadas kecil? Nah, Nabi itu mengerjakan wudu sebelum memulai prosesi mandinya. Tadi itu basuh tangan, bersihkan bagian yang khusus. Kemudian setelah itu beliau berwudu seperti wudunya sholat. Karena thumma yatawaddau kama yatawaddau lis-shalah. Kemudian beliau berwudu sebagaimana berwudu untuk sholat. Kemudian yang keempat, D, thumma yudkhilu asabi'ahu fil ma'i. Lalu beliau mencelupkan jari-jari. Ya. Artinya
bagian-bagian depan aja yang dicelupkan itu, ya. Fil ma'i, ke air, fayukhallila biha usula sya'rihi. Kemudian beliau masukkan ke pangkal rambut bagian-bagian dalam, lalu beliau sela-selai, ya, sela-selai. Ini jarang kita praktekkan ini. Itu menjadi pijitan yang bagus untuk saraf-saraf di kepala, ya. Apa, nyela-nyelai rambut itu, ya. Orang yang tidak biasa bisa pijit kepala itu mungkin nggak merasa kalau pijit kepala itu sebenarnya enak. Ada seorang profesor di UNESA itu yang keluarganya itu punya kebiasaan pijit-pijit kepala, dan dia menyatakan agak memperlambat timbulnya uban. Kesimpulan dia loh, ya. Jadi sementara yang setara dengan dia umurnya itu sudah banyak, ubannya sudah lebat, nah, dia masih belum, ya. Ya Allah wa'lam. Tapi itu baik karena di kepala itu banyak saraf-saraf yang penting, ya. Kemudian thumma yasubbu ala ra'si thalatha ghurafin biyadaihi. Kemudian beliau mengambil air dengan kedua tangannya, kemudian menyiramkannya ke kepala sebanyak 3 kali. Rambut yang bagian dalamnya sudah basah itu membuat air gampang untuk mencapai kulit. Kanjeng Nabi itu kan rambutnya panjang, bahasa kita gondrong, ya. Tapi rapi, gondrong rapi. Kalau jenengan pernah melihat Jamaah An-Nadhir yang di mana itu, di Makassar itu, ya, An-Nadhir, rambutnya panjang, disemir tidak hitam, ada yang pirang, ada yang agak kemerah-merahan, ya, panjang, rapi, ya, dan disemir. Itu mereka melaksanakan sunnah Nabi, ya. Mereka sunnah Nabi menyemir rambut. Dulu sudah pernah kita bahas nyemir rambut ini. Tujuannya adalah untuk berbeda dengan tampilan dengan orang-orang ahli kitab. Kata Nabi menyatakan, innal yahuda wan nasara la yasbughun. Orang Yahudi dan Nasrani itu tidak nyemir rambut. Fakhalifuhum, berbedalah kalian dengan mereka. Nah, Nabi itu rambutnya disemir, para sahabat rambutnya disemir. Supaya apa? Supaya beda dengan orang ahlul kitab. Jenggot dipelihara, kumis dicukur, supaya apa? Supaya beda dengan orang musyrik. Karena masa Nabi itu masa konflik. Mulai dari awal di Madinah, di Mekah, sampai pindah ke Madinah. Di Madinah 8 tahun baru Mekah itu bisa dibebaskan. 2 tahun kemudian setelah itu Nabi wafat. Jadi hampir seluruh masa Nabi itu masa konflik. Artinya Nabi dimusuhi. Hingga penting mana konco, mana yang bukan konco. Penting butuh atribut. Dan atributnya adalah apa yang ada ini. Karena kalau mau pakai seragam itu berbiaya dan belum tentu ada. Kalau sekarang kan ibu-ibu
Pengajian apa punya seragam ini, umroh apa punya seragam ini. Kalau dulu sulit itu, maka seragamnya adalah apa yang ada di tubuh. Jadi mudah membasahi kulit di bawah rambut karena sudah dibasahi dengan ini. 3 kali dengan ini, 3 kali. Summa yufidul ma'ala jildihi, kemudian beliau menuangkan air ke seluruh kulit tubuhnya. Ini ciduknya pakai tangan. Dalam hadis yang lain disebutkan beliau mulai dari bagian kanan, kemudian bagian kiri. Setelah selesai, tsumma tanaha an maqamihi dzalika faghasala rijlaihi. Setelah itu beliau turun, tanha itu turun lalu mencuci kaki. Pindah dari situ, pindah tempat lalu cuci kaki. Jadi ini model mandi yang sangat hemat. Karena ciduknya tangan. Kadang tangan satu, kadang 2 tangan. Lalu seberapa air yang dipakai oleh Nabi untuk mandi itu? Anas bin Malik, sahabat kecil yang diserahkan oleh ibunya kepada Nabi untuk membantu beliau, untuk menjadi khadim beliau, untuk melayani beliau. Butuh-butuh apa dia bisa disuruh-suruh. Anas bin Malik ini, dia menyatakan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yatawaddau bil muddi. Beliau itu kalau wudu, airnya itu sebanyak 1 mud. Wa yaghtasilu bis-sa'i ila 5 amdad. Kalau mandi, air yang beliau gunakan itu sebanyak 1 sa' sampai 5 mud. Nah, 1 sa' itu 4 mud. Nah, 1 sa' itu sama dengan zakat fitrah. Itu zakat fitrah itu kalau pakai takaran, itu 3,6 liter kalau pakai takaran, ya. Berarti 1 mud itu dibagi 4, dibagi 4 berarti 0,9 liter. Wudu Nabi tidak sampai 1 liter. Gayung kita itu isinya berapa itu? Kira-kira gayung kita itu bisa 1 literan itu. Gayung yang normal loh, kalau gayung yang besar lebih. Nabi itu wudunya segitu. Mandinya 4 mud sampai 5 mud, 1 shot sampai 5 mud. Artinya 3,6 ditambah 9 sampai 4,5 liter. Itu mandinya. Ada wadah 5 literan itu ya, yang biasanya kalau orang umroh itu bawa zam-zam 5 literan. Atau curigen kecil tuh 5 literan. Iya, segitu mandinya Nabi. Dan teknis kayak tadi itu. Kita sudah ada pakai gitu. Ya, disetel cara membuka keran ini. Jangan dibiarkan air itu lewat tanpa termanfaatkan. Saya sudah berulang-ulang nyoba ini, bukan nyoba, sudah jadi kebiasaan. Wudu itu saya cukup 1 ciduk.
Dengan praktek kayak tadi itu. Cuci dulu, ya, cuci dulu. Ini terus ngambil satu ini. Terus bagi dua, usapkan ke sini. Itu sudah rata, baru satu ini. Yang kedua tinggal sunnahnya aja. Kemudian di wudhu kedua ambil ini, tuang dari depan ke belakang, langsung gini kan. Oh ini sudah rata satu itu. Rata. Yang kiri juga begitu. Jadi untuk ini tidak butuh air banyak. Dari banyak. Sisa nanti itu saya bisa cuci mulai dari lutut loh. Saya lutut, sisanya itu kanan kiri. Kenapa ini penting? Karena urusan boros itu perilaku yang dalam Islam nggak bagus. Tapi ini akan jalan otomatis kalau kita tidak memperhatikan. Otomatis baru masuk tempat wudhu itu sudah buka keran. Padahal masih buka arloji, kakinya dibuat gini-gini. Ini kok buang-buang air. Sementara ada orang tempat lain untuk mencapai air itu bisa 1 kilo, bisa 1,5 kilo. Sini yang air mudah kemudian dibuang-buang. Nah, coba dipraktekkan. Wudhu itu ambil dengan ini. Tangan kiri manfaatkan untuk buka kecil-kecil, full, baru pakai. Coba. Nanti buka kecil-kecil untuk begini. Walaupun kita punya uang untuk bayar, tapi jangan boros. Ya, jangan boros. Gimana Bu? Oke, jangan boros. Jadi ada seorang sahabat bernama Sa'ad. Wudhu dia, Nabi lewat. Nabi komentar, alangkah borosnya Sa'ad. Nah, Sa'ad yang ditanya, tahu wudhu cuma itu aja kan yang dikerjakan. Sa'ad nanya, afil wudhu isarafun? Ya Rasul, apakah dalam wudhu itu ada boros-boros lah? Oh iya, kata Nabi. Kalau kamu wudhunya kayak tadi itu, walaupun kamu wudhu di sungai yang mengalir, boros. Ya. Jadi ini urusannya bukan orang berpikir, oh itu kan karena di Mekah saat itu kan sulit, air sulit, jadi dihemat-hemat. Tidak seperti itu. Nabi bilang walaupun kamu wudhu di air yang mengalir, berhematlah. Kalau berhemat itu jadi perilaku, itu akan banyak bermanfaat untuk orang lain. Makan hemat, tidak menyisakan makanan yang layak konsumsi di piring yang kemudian nanti bisa bikin buntu tempat kora-kora. Ya. Semua dipikir agar termanfaatkan, maka akan lebih banyak orang yang bisa menikmati apa yang Allah sediakan di muka bumi. Dulu pernah saya sebut bahwa bangsa ini 1 tahun rata-rata membuat sampah makanan itu makanan layak konsumsi tapi berakhir di tempat sampah. 1 tahun itu mencapai 13,8 juta ton kita ini, sehingga berada di posisi kedua di dunia, dan itu cukup untuk memberi makan 26 juta orang miskin selama 1 tahun dari yang dibuang-buang. Ya, itu dari pesta pernikahan, pesta ulang tahun, sunatan, buka puasa bersama, karena ada kebiasaan rotok sembrono kalau makan. Apalagi kalau ditaning, yang naning terlalu banyak. Lebih baik taning itu wajar,
sediakan tanduan sedikit-sedikit, tidak apa-apa untuk orang yang mau tanduk. Kalau ngambil sendiri, ya jangan full. Lebih baik nanti kalau dirasa masih kurang enak, ya tanduk lagi lah, daripada ngambil banyak habis itu kebuang. Ini perilaku-perilaku yang sesungguhnya secara tidak terasa kita ikut setan. Setan itu boros, ya. Atau sebaliknya, setan itu medit. Nah, Nabi ngajari tengah-tengah. Kenapa basuh 3 kali? Ya tengah-tengah. Tapi jangan. Saya dulu punya majikan, bukan majikan, punya bapak kos. Pembukaan mandinya itu pernah saya hitung. Pembukaan mandinya gayungan. Pernah saya hitung itu sampai 8 kali. Baru nyiram tuh sampai 8 kali. Hanya untuk pembukaan. Oke. Jadi itu mandi. Ya, mandi. Sekarang yang kedua, tayamum. Syariat tayamum juga dimuat Quran dalam surah Al-Maidah ayat 6 dengan kalimat fatayammamu sa'idan thayyiba famsahu biwujuhikum wa aydikum minhu. Ya. Kemudian yang di An-Nisa sama, cuma minhunya tidak ada. Ini jelas disebut sasarannya. Gunakan sa'idan thayyiba, debu yang bersih. Sini tidak disebut turab, tidak disebut tanah. Gunakan debu. Ya. Debu ini beda dengan tanah. Debu ini halus. Dia bisa ada di berbagai tempat. Kalau tidak percaya, panjenengan kan biasa serbet-serbet kan? Meja kita itu kemarin sudah dilap, besok lap lagi, ada lagi debunya itu. Coba pakai tisu agak basah sedikit, diginikan, ada debunya. Jadi debu itu mudah didapat. Jadi walaupun di luar hujan, banjir, orang yang terhalang pakai air, tayamumnya itu debu. Debu itu bisa ada di sini nih, bisa ada di sini, bisa ada di situ loh, di penampang-penampang yang, nah, itu debu. Karena itu kalau orang umroh haji itu tayamumnya itu bisa di kursi pesawat depan tuh, atau bisa di mejanya itu. Ada debu di situ, ada. Ya. Tapi yang baik di tempat yang bersih. Nah, di sini sasarannya ada 2. Famsau biwujuhikum, usap mukamu, wa aidikum, dan tanganmu, minhu, dengan debu itu. Nah, karena di sini kan beda dengan wudu. Kalau wudu itu kan tangan sampai siku di ayatnya, ini sampai siku, kanan kiri sampai siku. Yang tayamum ini enggak ada. Maka di sini ada beda-beda pendapat karena ada 2 hadis yang berbeda dalam menerangkan tayamum. Yang pertama, 1 kali tepukan lalu tiup, lalu mengusapkannya ke wajah dan kedua telapak tangan. Bagian dalamnya kan sudah, tinggal bagian luarnya, wajah dan sini. Ya, sini. Oke. Ini dasarnya hadis Bukhari 338. Ya. Di situ diceritakan Ammar bin Yasir, ya, pernah junub di perjalanan,
udara dalam keadaan dingin, yang kalau mandi itu dia khawatir terjadi sesuatu karena kalau dingin tuh luar biasa. Saya pernah mengalaminya tanpa sadar. Kayaknya mau semaput itu, ya. Lalu dia berpikir, kalau wudu itu, kalau ada air itu mandi, dan ini tidak ada air, terhalang menggunakan air, lalu dia berguling-guling di pasir itu. Artinya seluruh tubuhnya dia lumuri dengan itu, kayak mandi. Tadi mandi pasir. Maka setelah pulang ke Madinah, fadakartu lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku ceritakan kepada Nabi. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi bersabda, innama kana yakfika hakadha, sesungguhnya kamu itu cukup begini Yasir. Nah gitu. Fadaraban Nabiyya sallallahu alaihi wasallam bikaffaihi al-ardo, beliau menepukkan ke tanah, kemudian wa nafakha fihima, lalu beliau tiup, karena kalau tanah itu bisa ikut, itu yang partikel yang agak besar-besar bisa ikut, beliau tiup, kemudian summa masaha bihima wajhahu wa kaffaihi, lalu beliau menyapu dengan keduanya wajah dan dua telapak tangannya, ya, dua telapak tangannya. Ini hadis yang pertama. Lalu cara yang kedua, 2 kali tepukan, 1 tepukan untuk mengusap wajah dan 1 tepukan untuk mengusap kedua tangan sampai kedua siku. Ini ada sikunya. Nah, ini riwayat dari Abdullah bin Umar bahwa Nabi bersabda, at-tayammumu darbatani, tayamum itu 2 kali tepukan. Darbatun lil wajhi, tepukan pertama untuk wajah, wa darbatun lil yadaini, tepukan yang kedua untuk tangan, ilal mirfaqaini, sampai ke siku. Itu cara yang kedua. Nah, ini yang mana yang dipakai, intinya monggo aja, tetapi ini ada gunanya, ya, ada gunanya. Kalau normal ya di rumah, melaksanakan yang sampai sini itu lebih hati-hati. Sedangkan kalau di perjalanan, apalagi di tempat umum, apalagi ini pakai jaket, apalagi jaketnya ini sininya tidak besar, nariknya ke sini agak susah, ya sudah, praktekkan yang pertama tadi, itu sampai sini, ya. Itu saya dengan kawan-kawan ketika safarnya jauh ke Uzbek dulu, ya saya lihat kawan-kawan itu di kursi depan bis, lalu udah wudu, ya, sholat, ya. Karena ini ghairu ma'qulil makna, ya sudah, itu diperintah begitu, Nabi bilang begitu, ya sudah, laksanakan aja begitu. Jangan ada berat, jangan-jangan sholatku tidak sah, jangan, itu was-was seperti itu hembus-hembusan setan. Nanti bolak-balik merasa dorongnya wudu lagi, kayaknya tadi kok juga wudu lagi. Itu membuat kita ragu terus, ya. Itu hembusan setan. Jadi itu kita jarang mengalami ini, yang tayamum ini, tapi yang sering adalah mandi. Yang banyak mandi langsung itu, nanti wudu terakhir, ya. Nabi memulainya wudu dulu, selesaikan dulu urusan-urusan yang penting, wudu baru. Oke, saya kira itu. Waktunya sudah habis. Oh ya, oke, moga-moga. Bentar. Gimana?
Oh ya. Ya, telanjang itu kan tidak di depan umum. Ya. Itu kan ditutup. Nah, jadi tutup auratnya sekarang pakai tembok, biasanya pakai baju, sekarang pakai tembok. Ya. Enggak apa-apa, ya. Apa itu? Ya kayak tadi itu. Dianu dulu. Ini dikasih jalan air dulu. Ya, ini dulu. Tapi tapi untuk yang kayak ibu-ibu yang panjangnya nemen, itu Nabi menyatakan gak usah membuka rambut itu. Yang penting tadi itu lakukan, mau kena semua mau tidak, itu sudah cukup. Ketika Abdullah bin Umar menyatakan harus basah semua, Siti Aisyah itu yang biasa hidup dengan Nabi itu memberi komentar, mestinya sekalian aja lah orang perempuan suruh potong rambutnya. Jadi ini betul-betul tidak memberatkan. Tapi kan rata-rata di kita kan ibu itu kalau mandi kan, kalau masih ada yang tersisa kan nggak enak. Basah sebagian nggak basah, nggak enak. Rata-rata ibu-ibuan sampai basah semua, sampai diperes-peres gitu ya. Nah, biasanya. Ya. Tapi intinya tidak perlu, tidak harus. Orang yang pakai sanggul itu, yang disanggul rambutnya karena panjang, itu tidak harus dilepas. Ya pokoknya itu 3 kali. Apakah masih tersisa atau tidak? Ya sudah, itu aja kata Nabi. Jadi enak, apa namanya, lakukan aja seperti itu, sudah, hilangkan semua was-was. Ya. Oke, cukup. Ya, tidak kebanyakan, itu tergantung orang mau menggunakan pendapat yang mana. Ya. Tapi intinya dua-dua itu ada keterangan hadisnya, ya, ada keterangan hadisnya. Emang kalau lagi pakai pakaian panjang, apalagi ibu-ibu, ya, ibu-ibu tayamum, padahal itu di kereta api, buka gini, itu kan ya. Kalau di wudu itu kan di tempat khusus. Kalau tayamum kan bisa di mana-mana, karena tidak ada kamar untuk tayamum, itu enggak ada. Ya, yang ada adalah kamar mandi. Ya. Oke, cukup, kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Aqul qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.